kami sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa law kariha al-kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. المكرمون والعالم ulama, profesor, bintang Allah, dimari saya pun jumatan bapak ibu saya, hadirin jemaah Rosalia Romonet Blarocet seperti dikatakan Rosalia ada lagi memperingati malam Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa misi atau membawa tugas setelah Isra, yang tugas itu tidak hanya diperuntukkan kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi alhamdulillah juga menjadi rahmat bagi umatnya, yaitu berupa sholat 5 waktu. Ini adalah roh dari Allah. Yang saya muliakan, para santri putra putri yang saya cintai dan yang saya harapkan semoga nanti doa kita bersama menjadi generasi penerus perjuangan agama Islam, agama suci Allah SWT, dan berpegang teguh kepada sunnatullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sunnahnya khulafaur rasyidin. Amin. Salawat dan salam Allah semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat baginda SAW yang berakhir menjadi umatnya di dunia sampai di akhir kelak. Amin. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Terus sampai sekarang Masjidil Aqsa yang di Palestina itu yang sekarang jadi perebutan antara yang Islam, Yahudi dan Nasrani. Itu adalah salah satu
suatu tempat mulia umat Islam yang sebenarnya harus kita kunjungi, tetapi karena adanya masalah yang rumit di Palestina, saya kira ya belum akan selesai sebelum Nabi Isa alaihi salam dari Mahdi muncul dan diturunkan dari langit oleh Allah, baru selesai persoalan Palestina. Dalam perjalanan Rasulullah SAW ini itu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kalau kita mau kronologis dari awal, maka sebenarnya Rasulullah SAW diisra dan Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya macam apa? Kalau sanggan itu bahasanya apa? Wong sedih yang hibur itu apa? Lagi apa saja? Itu persilangan, refleksi. Karena waktu itu Rasulullah menghadapi tahun Huzn atau tahun kesedih. Saat itu juga saya dapat putra putrinya yang meninggal, paman yang meninggal. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini disembah itu bukan perkara mudah. Kalau ibu atau bapak-bapak sekarang itu ngangkut sholat itu seolah hal-hal yang sangat sepele, hingga akhirnya dengan santai, dengan tenangnya meninggalkan sholat hanya karena harta, karena hanya alasan tidak punya duit, atau karena hanya alasan untuk kebutuhan anak. Ini Masya Allah, sampai nanti kalau sejarahnya kan nangis, tapi kalau nggak nangis, ya sembuh. Jadi urusan pokok kita, saya tidak tahu harus bilang apa. Karena begini, semua nabi-nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala alaihi wassalam itu semua diperkenankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mereka ingin bertemu dengan Allah. Tapi di saat diperkenankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mampu. Jadi, bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam itu kalau dikisahkan di Al-Quran itu kan orangnya kuat, mampu jaduk kuasa, nempeleng uang kisah itu kuat, batu besar menutupi sumur itu. Sumur kita, sumur Mesir segede itu, diangkat sendirian. Itu terus santri tak ingin terus santri kuat dan dibutuhkan kalau perjuangan para kiai maling pinter cerdas maling orang nyolongan
tidak suka menipu, tidak suka berarti, tidak suka pacaran. Soleh luar biasa. Keteguhan imannya kepada Allah hatinya sangat luar biasa. Seolah-olah Nabi Musa ini digambarkan orang yang sangat kuat, mungkin bisa bertemu dengan Allah secara langsung mampu. Tapi ternyata Allah setelah didahului untuk menghadapi begitu isi mukodas tuannya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam di saat Allah menunjukkan masih mau menunjukkan, artinya apa? Masih ada, kalau mampu kayak gini itu masih kelihatan sinarnya sedikit, belum kelihatan lampu, belum kelihatan dropnya. Itu loh, Nabi Sakon hampir mati. Makin dahsyatnya Nur Jamalil. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam merasa tidak mampu dan menyerah. Kondisi saya sudah percaya, saya yakin dengan saya tidak ingin ketemu secara langsung. Yang penting saya sudah yakin nanti ketemu di akhir saya. Bahkan malaikat Allah Jibril alaihissalam sendiri, apakah ada sejarahnya bertemu dengan Allah Ta'ala? Karena apa? Di saat mengantar baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan di hadis kita tahu ini dikatakan, di saat malaikat Allah Jibril mengantar baginda Rasulullah SAW di hadapan Allah di Sidratul Muntaha, itu tidak sampai sudah bermudah, hanya masih dengar cap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu masih terheran-heran dengan keadaan yang alasnya, saking indahnya, sampai ya tidak ada di sini. Malaikat itu Rasulullah, ya Rasulullah, dengan bersalam dari Allah, baru didengar dipanggil menghadap Allah. Malaikat Jibril diminta nemenin. Malaikat Jibril bahasa Jawa ini pulau tidak mau, pulau berkenal. Saya tidak mampu bertemu dengan Allah secara langsung. Yang mampu dengan satu-satunya hamba Allah yang diperkenankan bertemu langsung dengan Allah hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini berarti istimewaan bagi kita semua umat Rasulullah Muhammad SAW menjadi pengikut orang yang paling mulia. Kalau orang ikut atau pengikut orang yang mulia, insya Allah akan dimuliakan. Tapi kalau sampai ikut orang yang rendahan, insya Allah tidak sampai akan direndahkan. Ya, wes kalau sampai ini, nggak usah jauh-jauh sekarang. Sampai ikut kalau di dunia ini macam orang yang terpandang, saya tidak mau jabatan, mau sebutan. Jadi anggota untuk kelompok orang yang istimewa, biasanya istimewa. Tapi kalau sampai itu kumpul sama orang-orang yang derajatnya rendah, ya sampai akan direndah. Maka kita harus berbagi diri sebagai umat Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai ada ayat yang menjelaskan Alhamdulillah Innallaha wa malaikatahu
yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Coba dipahami. Jadi biar kita kenal dulu Rasulullah. Sesungguhnya Allah, Innallah wa malaikatahu, dan para malaikat Allah itu yusalluna ala nabi, membacakan salam untuk Rasulullah, memberikan rahmat, doa rahmat kepada Rasulullah SAW. Maka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Panjenengan kita semua ini dimuliakan oleh Allah bila panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina orang ya ayyuhalladzina. Panggilan yang mulia kalau kita mau iman sama Allah, panggilan yang mulia apabila kita iman kepada Rasulullah, yaitu gelar dari Allah dengan panggilan yang lembut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari iman lawan rukun iman. Sallu. Karena kalau di rumah Ibu Allah ini gimana coba? Perasaannya gimana? Saat ini setelah mobil itu apa panjang kayak kemarin? Islam bersiri, tak paham-paham lalu Islam dipanggil oleh Gusti Allah dengan panggilan yang sangat indah seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu, malah gandeng istilah panggilan. Menyepelek kalau panggilan Gusti sampai diceluk murah ada bubuk, masya Allah. Sampai dipanggil oleh telur presiden, saya dipanggil presiden oleh siap-siap 1 bulan penuh hanya untuk menghadiri presiden. Makanya saya kalau dipanggil-panggil itu tanya sama Presiden saya santai aja, tidur dulu. Maka yora baru makan. Ini jadi enggak kan? Kalau jadi ya syukur, enggak jadi ya tak apa-apa. Jadi nah, saya dipanggil Allah aja saya nggak oke, saya nggak, masa dipanggil manusia aja repot. Karena saya belum merasa bisa menjadi orang yang bisa. Tapi anehnya kalau sampai dipanggil orang agak penting begitu, waduh, masya Allah. Tapi dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, enggak jalan. Mengapa ya? Sadar kamu, nggak sadar ya kamu. Mungkin sadar. Amin Allah. Laki keroh itu tidak ada paksaan kamu. Mungkin tapi sadar. Pagi-pagi datang ke tempat bersedia, tidak sadar-sadar. Apa cukup hanya jadi peringatan atau pengingatan? Kalau peringatan maka kita harus menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau pengingatan, ya cukup diingatkan, nanti diingatkan lagi. Besok kalau diingatkan lagi, sadar lagi. Ya, itu akan terus seperti itu. Kamu bilang ya, dari jangan. Wahai orang yang beriman, shollu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, shollunya yang dulu nomor itu wawu nomor tadi mungkin wawu ini berarti shollu moco sholawat siro kabeh ada nabi yang atasnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung asmanya. Sallu ala Muhammad tidak, tetapi dengan sallu ala. Maka kalau kita baca hadis, kita hadis kayak gini, kita pikir ada hadisnya. Kalau kita hadisnya tidak saya baca, ini lagi bahas soal. Orang Nabi, tidak ada orang Muhammad. Yang ada orang Muhammad itu ada. Orang Muhammad itu orang Maliki. Ya, nama Muhammad itu. Tapi kalau Allah, ya sallu alaihi wasallimu. Bacalah sholawat alaihi dengan tadi kanjeng. Sifatnya penghormatan. Wasallimu dan bacakanlah selamat tasliman dengan sebenar-benarnya membaca sholawat. Itu sholawat kadang murah, berarti sholawatnya diurut. Maka kita harus membaca sholawat minimal setiap habis sholat itu 100 kali. Kalau nggak bisa 100 kali maka 11 kali. Kalau nggak 11 kali maka 3. Kalau nggak 3 kali maka 1 kali. Kalau nggak juga 1 kali ya cukup sholawat di dalam sholat. Tapi itu hanya menggugurkan rukun sholat. Ya sholatnya nggak diterima. Kalau sholatnya nggak diterima, sholawatnya gimana? Ya bubar kabeh sholatnya nggak diterima, apa di sholawatnya? Berarti terus untuk pembuktian kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang baca sholawat itu gimana? Jadi kita harus mau menambah bacaan sholawat di luar sholat. Kalau ada orang yang membid'ahkan diri dan sholawat, dia biasa. Itu kan hak mereka untuk membid'ahkan. Dan kita yang menjalankan apakah ini bid'ah atau tidak, kan kita tahu dasarnya. Setelah kita tahu dasarnya, maka kita jangan takut dibid'ahkan. Mungkin yang dibid'ahkan bukan umat Rasulullah Muhammad. Sekarang gitu aja repot. Ya karena sekarang itu banyak aliran yang pakaiannya itu Islam, dia datang ke masjid, dan sampai masalahnya main-mainnya cuma diseruin, paling jauh di Lamboyan, ada jauh lagi di Belanda, itu ada sasar. Ya, itu jadi sasar. Padahal Islam ini, agama ini muncul luar biasa banyak sekarang aliran-aliran yang tidak jelas. Kalau sampai tahu yang mengatasnamakan Islam sendiri banyak yang bermasalah, dan orang yang mengklaim punya agama yang namanya Islam, nabinya bukan Nabi Muhammad juga ada. Karena menganggap Nabi Muhammad seorang akhir zaman, Ibnu Abdillah yang dilayakkan di Mekah itu dianggap bukan Nabi terakhir. Yang beritanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu persis kayak Islam. Tapi sayangnya lah. Jadi kalau sampai dipingat-pingat biarin. Yang penting ada dasarnya. Dan itu adalah perintah Allah. Dan juga direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Itu boleh. Malah Rasulullah aksiru alaiya sholat. Perbanyaklah kamu sekalian atas itu membaca. Baiklah sholat alaiya, karena sesungguhnya sholawat kepada aku itu zakat kalau menjadi pencuci dari dosa. Maka parotan dulu itu dan menjadi pengampun dosa. Kalau sampai zakat harta pakai duit itu kan mendekati harta. Zakati badannya zakat kan zakat fitrah. Itu mau kaitan kalau kos Ramadan. Kamu nggak puasa Ramadan mau sampai zakat fitrah. Terus kapan sampai membersihkan jiwa sampai badan sampai?
Yaitu dengan sholawat kata Rasulullah. Maka kalau ingin diampuni dosa, para wali-wali Allah baca sholawat yang banyak, baru istighfar, gitu. Baca sholawat dulu yang banyak, diampuni dosanya oleh Allah. Setelah diampuni dosa Allah, baru baca astagfirullahaladzim. Misalkan dosa mungkin bulan balik mana istighfar, istighfar, maksiatnya istighfarnya. Dan sampai itu punya anak yang gagal modelnya itu, dan sampai marah, dan kok sampai di hadapan Allah kok menjadi model yang sama. Ya, sampai itu punya anak gagal, minta maaf, diampuni, ngulang lagi, minta maaf lagi, diampuni lagi. Lama-lama sampai jengkel ya. Tapi sampai jengkel sama orang yang sama seperti itu, ternyata kita sendiri juga menjadi orang yang sama di hadapan Allah. Suka minta maaf tapi tidak mau benar-benar tobatan nasuh. Ke masjid malas sholat apa yang masjid sholatnya malas apa jamaah. Ini terus gimana jadi manusia besar? Ngaji malas. Yang kembangan joro-joro si ngaji arang-arang bertondo imane kurang itu sering kari biasanya pujian si ngaji seret-seret pertandaan imane mantap juga dulu asik lagunya hanya dapat respon lagunya bagus gak masuk di hati. Terus mau diingatkan pakai apa? Pakai musibah corona, pakai musibah tsunami, tak apa? Tidak takut, hanya takut sama corona ya. Tidak takut sama yang bikin corona. Entah besok Allah mau menurunkan virus apa lagi yang kira-kira membuat orang itu menjadi takwa kepada Allah. Setelah kita memahami bagaimana Allah memerintah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca sholawat Rasulullah, berarti Rasulullah adalah memang sampai bisa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kok Masya Allah ya. Cara kebahagiaan itu dan Rasul tidak bisa menggambarkan. Kalau cerita Rasulullah itu kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada kebahagiaan. Kalau umat ini tidak ada kebahagiaan sebelum dan sesudah bagi orang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Begitu juga Rasulullah, kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan sebelum dan sesudah yang bertemu dengan Allah secara langsung. Setelah itu ternyata Rasulullah diberikan rahmat, kasih sayang, rahmat maknanya sesuatu yang membuka kasih sayang Allah turun dengan disebabkan sesuatu itu. Apa itu? Yaitu perintah sholat yang sekarang bagi kita umat Islam itu menjadi perintah kehidupan. Yang namanya sholat ini mengganggu aktivitas kita dalam pencarian ekonomi. Yang namanya sholat ini mengganggu kebebasan kita untuk melakukan maksiat. Itu ya. Udah sholat yang ngaji maksiat adalah pantas kan? Yuk kan semua sholat untuk maksiat kapan kan? Enggak. Kalau sholat itu mengarahkan manusia menjadi baik, menjadi terang. Itu rahmat. Sholat itu anugerah Allah oleh Allah yang luar biasa bagi kita. Rasulullah SAW. Kalau sholat itu dirasa berat di dalam kejiwaan manusia, ya memang berat. Kalau nggak berat, ya Gusti Allah pasti nggak jauh nih
Orang dakwakan tidak aku menyatakan Pak Inahan atau itu hilang alat. Sesungguhnya sholat itu pasti terasa berat kecuali bagi orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau kita nalar pakai nalar yang sempurna, beratnya di mana? Ayo, ibu-ibu nih. Abotmu yang disangkan sholat itu untuk menikah. Coba berani lembut, gue ngaget, lupuk, terus jujur, berani lembut, ngaget meneng, dan juga gabung ngomong dari paling 5 menit. Hah? Iya. Gimana tuh menengnya kayak iya orang loh. Kayak musuh. Tidak cukup jual. Ini juga. Kalau sholat berjamaah itu yang suratannya akan dibaca ada pelan-pelan. Jadi ini imam mesti membaca pelan. Itu paling pelan. Itu tujuan. Itu sudah Masya Allah lumayan luar biasa. Makanya saya coba ingat-ingat, setiap terjadi malapetaka bencana di muka bumi itu mengingatkan manusia seluruh dunia, di belahan dunia manapun. Moga-moga setelah kita ya jangan sampai diperingatkan yang seperti itu. Biasanya cuma durasi 5. Ayo sampai di otaknya dibuka, saudara. Itu biasanya durasi 5 menit sampai mendengarkan bencana gempa bumi yang hancur-hancuran itu. Tsunami cuma 5 menit. Kalau dibikin 7 menit, bayangkan kayak apa? Kalau dibikin 15 menit, kayak apa hancurnya? Masya Allah. Ini moga-moga ini jadi peringatan benar, bukan peringatan. Amin Allahumma. Luar biasa. Tapi memang itu berat. Karena ternyata umat Rasulullah SAW yang menjalankan perintah sholat dan yang tidak mengindahkan perintah sholat itu memang ya 30%, 40% berbanding 60%. Dari yang 50 sampai 40% yang melakukan sholat, yang benar-benar melakukan sholat, ada nggak 20%? Ada nggak? Aku urat nilai mereka. Kalau mungkin saya sendiri bagian dari 20% yang nggak sembuh. Ya, sampai mungkin sembuh. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Ajam betul. Setelah bagaimana Rasulullah
diperkenankan oleh Allah, beri anugerah bertemu dengan Allah. Ternyata sholat yang dibawa oleh Rasul dari perintah Allah untuk sholat dan untuk umatnya ini, ternyata ini menjadi alat. Mungkin dalam dunia teknologi sekarang macam HP, ya, yang menjadi alat komunikasi antara hamba dengan pencipta. Dan ini sampai kalau ingin ketemu Allah, komunikasi yang melalui sholat. Saat kita sudah wudhu, itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawal wudhu adrok muhadas al-aswari wabak lillahi. Itu berarti sudah masuk, mulai harusnya hati sudah mulai Allah. Karena kita sudah mau bertemu dengan Allah, kita mau sowan di hadapan Allah. Kalau dulu seperti itu ya wajar dari orang Islam yang kayak gitu-gitu aja, yang nggak ada tingkatan. Wong Islam yang dibahas itu hanya kesedihan. Bu ya senang kan? Orang duit-duit ya sih, tidak punya duit ya senang kan? Karena ada sholat. Itu anugerah dari Allah. Kita bisa bertemu dengan Allah. Makanya sampai Rasulullah menjelaskan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya orang mukmin menuju Allah. Sampai tidak perlu mirakan Rasulullah naik ke langit, melintasi langit 1, 2 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Cukup wudhu di tempat saja kita sholat di mana mihrab kita di rumah atau di musola atau di masjid yang utama jamaah Allahu Akbar sampai ya. Enak. Itu kan kemudahan karena kita menjadi umat orang yang istimewa. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga enggak jadi umat ini? Senang enggak? Kalau senang harusnya lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semampu kita. Kalau sholat dan semua pada mampu lah, masa enggak mampu? Orang ini kan aneh. Nah, sekarang jadi umat Islam coba kita berpikiran yang jernih, menyadari pentingnya sholat, belajar dulu yang benar-benar meyakini tentang Allah, terus dirikan sholat dengan keikhlasan. Jangan karena yang aneh. Umat obat gengsi, nah sholat gengsi kayaknya gitu Islam. Orang sholat kok aneh. Seharusnya dia nggak sholat itu yang aneh. Umat Islam nggak sholat ini aneh. Setelah kita tahu kalau sholat itu adalah anugerah, maka kita harus sadar bahwa kita diberikan keistimewaan tersendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bertemu dengan Allah setiap hari 5 hari. Yang subhanallah, maha suci Allah, yang luar biasa lagi, diperkenankan lagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan sholat nafilah atau sholat sunnah. Ada obriyah, tadiyah, ada tahajud, ada hajat, ada witir, ada duha, ada tahiyat al-masjid, ada sholat mutlak. Ini waktu
waktu-waktu yang diperkenankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan kemuliaan dunia dan akhir. Ini sholatnya sih tenanan, ya artinya tenanan itu orang berujuk dulu tenanan, sujud tenanan itu ya enggak, orang sujud pasti tenanan. Hatinya itu benar-benar ingat kepada Allah dan hudur di hadapan Allah. Setelah selesai sholat maka jadilah orang yang sudah mendirikan sholat. Maka jagalah sikap sebagai orang yang sudah mendirikan apa itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal saat ini sholat itu belum jodoh saya berprofasa, berprosi kotor. Pinjam yang dilarang oleh Allah macam zina, riba, ya, zina, rasan itu semua. Namimah, adu-adu, durono, durene, akhirnya jadi pertumpahan darah, akhirnya menjadi perselisihan paham. Bermungkar dari perbuatan kemaksiatan. Tapi manusia tak akan lepas selain Rasulullah SAW dari kesalahan dan lalai, bahkan melakukan kesalahan itu berupa kemaksiatan. Lagi-lagi sholat dan istighfar, sholawat itu menjadi alat untuk deterjen, pencuci dari noda dan dosa itu sendiri. Ini anugerah lagi dari Allah. Sampai Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah yang artinya pengampunanku tidak akan berhenti. Maka yastaqim selagi ini semasa selama hambaku mau memohon ampun kepada, maka tambahlah istighfar, karena dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering baca istighfar. Sampai saya kadang-kadang menangis menghibur Rabbi ini dalam nafsi, ya Allah. Ya Allah, saya menganiaya terhadap diri saya sendiri. Banyak kezaliman yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan. Mau nggak minta maaf karena malu, tapi nggak minta maaf, nggak sanggup menanggung beban ancaman dosa yang dilakukan, yaitu siksa Allah. Akhirnya ya mau tidak mau memang harus minta ampun kepada Allah. Minta maaf lagi, ya Allah, kemarin sudah minta maaf tapi saya salah lagi. Istighfar lagi. Oh, tidak apa-apa. Yang membuat pas nanti astagfirullah. Nanti gitu. Moga-moga nanti semua ya Allah. Untuk semin hadir memiliki wakil paling hidayah ramai mati nanti semua. Amin. Amin ya Rabbi. Paham? Jadi kronologi sholat cuplik-cuplikan kronologi itu adalah macam nopong. Sampai itu tidak kebungahan dari Allah saat Rasulullah sedih, dihibur oleh Allah dengan sholat. Maka saat kita sedih itu harusnya sholat. Di saat kita mendapatkan kesusahan, ujian dari Allah yang berat, tak ada lagi yang bisa kita gantungi untuk minta tolong. Iya, kesana aja. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita berserah diri, tawakal kepada Allah. Tawakal
tawakal sapa ingsun, masrah sapa ingsun ing atas ya Allah. Wa alaika tawakkalna ya Allah, dan ing atas panjenengan kepada Engkau ya Allah kami berserah diri ya Allah. Masalah niki ya Allah, namun saking panjenengan kabeh mau pulang mari panjenengan, mau kembali kepada Engkau ya Allah. Maka lindungi kami, ampuni kami ya Allah. Berilah petunjuk pada kami, terangi hati dan pikiran kami ya Allah, biar tidak selalu gelap gulita dan gelap gulita hati kami dan pikiran kami, biar kami tidak bingung dan tersesat di alam dunia ini. Minta terus sama Allah. Gak bisa bahasa Arab pakai bahasa nasional, gak bisa pakai bahasa nasional pakai bahasa Jawa, gak bisa pakai bahasa Jawa pakai bahasa hati. Ya pakai bahasa hati aja. Kalau ada nyuwun bingung ya Allah. Lah bisa lo sudah video iya dapur pakai dosa ini kan. Wes tak ngapura. Dasar pun kan itu. Insyaallah ini kalau ngaji kayak gini saya ingin nangis. Ya Allah. Karena saya sendiri masih sholat itu belum bisa sempurna. Nun sewu, karena kita ngaji bareng maka kita ya menghajar diri kita barengan dengan hadis Rasulullah SAW, dengan menceritakan Rasulullah, biar kita sama-sama bareng sadar, biar saya juga sadar gitu, biar anak istri saya, anak-anak saya dan istri-istri ini masuk ke 70 dan dia di istri kita gitu. Mulai sampai satu saja. Biar kita sadar akan anugerah yang sebesar ini, yang selama ini kita anggap itu hal biasa-biasa saja. Karena kita sering menganggap ini hal biasa-biasa saja, maka kita menjadi orang yang selalu diuji oleh Allah dengan malapetaka. Kita juga biasa-biasa saja dalam kesedihan. Uripe mulane ning dunya sedih ning akhirat tambah kaya apa. Maka orang-orang yang mau sujud kepada Allah dengan ikhlas itu tak peduli dalam kondisi keadaan kehidupan mereka miskin dan sugih, itu tidak ada yang peduli. Sing sugih ya gak sombong, sing melarat ya gak sedih hati, karena ada Allah, ada anugerah yang besar yaitu salat yang untuk menghibur dalam jiwa. Insya Allah gak stres, insya Allah. Kalau enak orang sholat stres, kakak mikir dulu. Gimana? Orang biasa sholat. Lalu kalau saya stres itu pasti antara sholat dan otak pemikiran dunia pasti masih kuat pemikiran dunia. Antara ingatnya kepada Allah dan dunianya pasti masih kuat itu. Kalau nggak percaya sampai tanya sama kiai-kiai yang ngaji-ngaji kita, yang memahami itu pasti akan sama jawab. Ya silahkan tanya istri saya, apa bendino ini berbeda? Ya gue nyatanya kertas, tapi nih menguasai sering enggak. Kalau pegang ya lewat tok. Kok numpuk tabungan kayak jenengan kayaknya nggak ada. Kadang kalau mau beli semen itu kan ada saya pengurus itu biasanya kan tahu kalau mau beli semen pas habis-habisannya terus nyari di mana-mana dari kita pada di bawah tikar ya kalau ada sisa-sisa karena udah habis untuk belajar. Tapi kita tak putus asa dalam mencari anugerah Allah yang berupa rezeki, karena kita diwajibkan untuk berusaha. Terus kita usaha. Tapi setelah kita berhasil sesuai tujuan kita untuk jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum gitu loh, dengan harta fisik kita gitu. Ya kalau hanya menumpuk harta nggak kaya ya goblok, wis kerja kesel gak sugih. Ya. Kalau sampai benar-benar istilahnya udahlah diri modal tawassut aja. Sing la maksud dari Allah, tidak ada maksud kecuali Allah.
baru maksudah, setelah itu lah maujudah. Udah di kelas tengah aja. Mikirkan dunia 50%, mikirkan akhirat 50%. Ya mulia. Yakin sampai enggak, jamin sampai pasti mulia. Betul udah janji Allah. Insya Allah itu. Nahnu narzukuka wala nas'aluka rizqa. Aku Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Wala nas'aluka rizqa, dan tidaklah aku meminta rezeki, bagian rezeki dari kamu sekalian. Wah, kami sangat paham, mereka paham terus sampai paham. Nek gak paham juga, motomu delok tonggot kiwa temen. Tonggot kiwa temenmu belum juga ketemu, keluar. Biar kamu tahu. Mulai dengan asal dengan Al-Quran itu kita sering diperintah traveling, tapi manusia jarang traveling. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita traveling itu dianggapnya oh itu bukan umat Islam. Padahal itu perintah Al-Quran belum. Tapi traveling yang untuk mencari kebenaran dari bukti dari kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Fantasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Apakah kamu tidak berjalan-jalan, tidak pernah melaku fil ardi dalam bumi? Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Bagaimana keadaan orang-orang yang suka membohongkan ayat Allah? Yo ajar, misalnya orang tahu traveling, saya juga nggak pernah traveling, maka jadi iman apa? Ya iman apa? Seolah-olah Islam ini kayak model-model itu. Ya Rabbi, ya Allah, kadang aku mikir, apa Islam ini kayak model-model aku kayak ini. Padahal Islam itu udah kayak kita. Islam itu luar biasa. Bagaimana sahabat Rasulullah satu orang itu bisa mendirikan sebuah kerajaan, menguasai nakulat Eropa itu dari Ahmad itu. Dan dari keturunan sahabat Ahmad. Masya Allah. Nah terus model-model kita itu apa? Wali 9 datang ke tanah Jawa Sumatera, Nusantara ini. Itu hanya dzurriyyah Rasul, itu hanya menjadi anak cucu Rasul, orang-orang yang alim bisa merubah Nusantara menjadi kesultanan, bikin sultan, jadi raja. Lah model-model yang lain itu mikirnya priyo meh guling. Santri model opo ya? Ya Allah, gimana mau memikirkan agama, memikirkan diri sendiri aja gak kelar-kelar. Ya? Tapi yakinlah, di saat kita nggak istighfar dengan persoalan dunia dan kita memikirkan sholatmu ya, nggak usah mikirin agama teman-teman. Sholatmu jaga, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah. Jelalah nandur kampung hasil, jelalah nandur berkah, jelalah bisnis ya berkah, terus. Dan sholatmu lo rambut jodoh. Arti itu berkah dari mana? Ceritanya itu dari mana? Kalau anggapan orang sampean kaya mungkin iya, tapi hati sampean sempit, sampean tidak pernah ngomong. Sedih, susah, penyakitan, sampean tidak pernah ngomong. Nah ini yang penting. Maka pentingnya kita mempelajari sholat dan memahami sholat itu adalah anugerah dan itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah yang sudah dapat lisensi dari Allah dan Rasul. Harus dengan sholat. Kalau tidak pakai sholat bisa nggak menghadap Allah?
Ya mati ya sampai ora tekan. Mati lo seharusnya bisa ora ono ora tekan. Nggih ning dunya. Ning di alam barzah yang tidak bisa lagi keluar dari penjara ini karena neraka itu fitah di arti sakti ada di bawah bumi 700 itu ada neraka dan ini tempatnya. Maka kita dilatih mi'raj kalau sampai ngerti. Anggur Allah Akbar. Di sini itu warga ini cara keterangan kita dakok dan sana ini kalau kita dakok cahayanya itu kalau kelihatan cahayanya orang mukmin satu yang lagi sholat dulu itu bisa menyinari seluruh dunia. Cuma itu dirahasiakan oleh Allah nekok-nekok. Mari belum ada sampai lagi sholat Allah kok sinane itu ketok wal sedekat enak PLN nggak perlu ada PLN orang semua lah, orang sholat semua orang satu sholat udah menerangi seluruh dunia. Nah kalau semua orang sholat satu desa satu negeri nggak perlu ada PLN cuma tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan yakin semua orang mau sholat karena itu ada pintu, sudah terbiasa. Pintu itu sudah corok sampai itu pintu itu sudah terbiasa dilewat dan itu sudah terbuka terus setiap kali. Maka di saat kita mati maka naik ke atas. Maka dialami mi'raj itu bahasanya apa? Nek sing gerakan ini jenenge apa? Tidak horizontal. Kalau ke atas horizontal. Ya seperti itu perjalanan roh kita. Maka orang yang mau mati kok roh dicabut sama kuping. Ada orang mati malaikat ini melakukan mau keluar dari telinga. Ada nggak? Nggak ada cerita. Mau dicabut dari jempol kaki, mau keluar dari hidung enggak. Tapi dari kubur, mulai sampai nek sunah sih enggak. Pakai ini sunah sih enggak, tapi mustahab dianjur. Mana sama nanti sudah ngerti sunatun, mustahabun dan gitu ya. Aku mustahabun bermakna sunnah. Ya, mustahab itu dianjurkan. Enggak menjadi nek sunnah itu masih setengah wajib. Kalau sunnah itu sudah menjadi setengah. Bagi orang-orang yang sudah khusyuk di hadapan Allah, pecinta Allah dan Rasulullah, sunnah itu hampir menjadi wajib. Mulai nggak ditinggalkan kopiah, badia, itu nggak ditinggal. Itu bagi orang-orang yang sudah menghormat kepada Allah. Nah, ini menjadi mustahab, penghormatan terhadap tempat yang mulia, yaitu tempat masuknya roh dan keluarnya roh. Mulai sampai pengen rumah malaikat maut, pengen roh. Setiap manusianya ada malaikat mautnya, tidak ada nih. Jangan dibilang malaikat maut itu satu Israel tak. Enggak, malaikat maut itu komandannya namanya Israel. Lah punya pasukan namanya pasukan Setiap orang yang lahir dijaga Israel satu. Catatannya hanya satu, tanggal sekian, jam sekian, hari ini, tahun sekian, gue sih hanya yang dibawa catatannya cuma itu, nggak bawa catatan apa-apa. Maka dia sangat open dan sangat paham, hafal dengan hari itu. Yang punya roh ini nggak tahu kapan matinya, kapan tehnya, karena catatan ini nggak dikasih tahu. Kalau sampai dikasih tahu ya kepenak. Wah, ini kurang lebih nek mati, dia tobat. Berarti bapak dia, berarti kena dihapusi pengirannya. Mulanya yang pegang catatan ini tahu kita matinya kapan, tetapi yang punya roh yang dicatat tidak tahu kapan catatan itu akan berlaku. Sampai kita tak tahu
besok akan ada di mana dan kemana, hanya tahunya rencana. Dan kapan kita mati, di mana kita mati juga kita tidak tahu. Yang kita minta hanya mati dalam keadaan iman dan Islam. Dan syaratnya harus iman, juga harus Kalau nggak terbiasa di situ, kira-kira matinya bisa iman Islam nggak? Nah, nggak biasa maksiat, tapi matinya ya masih mau bilang ya. Ini masalah sholat, oke? Untuk paham. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban, dan mengeluarkan sebuah hadis sapa Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban radhiyallahu man hafadha ala sholawati, man barang siapa, berarti siapapun. Jadi man bermakna munfarid ya, mufrad tapi man bermakna musyarakah. Siapa saja umum. Hafadha, yang menjaga ala sholawati, atas kewajiban beberapa sholat, artinya dalam waktu. Kanat maka kanat lahu nuran, maka baginya akan diberikan cahaya oleh Allah. Maksudnya cahaya petunjuk, cahaya ridho, cahaya rahmat, semua lah ya. Nuran wa burhanan, dan tanda bukti akan diberikan anugerah kebahagiaan dunia dan wa najatan, dan akan diberikan tanda keselamatan. Misalnya akan di hari kiamat itu harus ada tandanya, ini muslim atau tidak, ini biasa sholat atau tidak, itu akan kelihatan di semua anggota tubuh yang biasa dibawa sholat, hatta tempat sujud. Sehingga tempat sujud yang pernah kita sujud di bumi Allah, dimanapun kita pernah tempat sujud itu, maka dijadikan alat bukti semua bahwa ini hamba dulu ahli menjaga sholat. Maka kalau sampai waktu sholat tiba, dimanapun sampai berada, dirikan sholat. Yang penting tidak di tanah orang. Kalau di tanah orang sampai ngomong, karena sholat jangan gosok tempat, ya. Kalau nggak kuat, biar nggak mengkhawatirkan gosok, ya sholatnya di musola atau di masjid itu pasti sah. Kalau nggak di pinggir jalan, kalau nggak di tengah siapa sing iso? Sampai iso? Nek aku iso, ngene aku. Itu loh caranya, untuk mempraktekkan itu. Ini kan guru baju ya hanya orang-orang yang beriman. Insya Allah ada stempel dari Allah, tanda bukti dari Allah, dan keselamatan dari Allah yaumul qiyamati, besok di hari. Wa man lam yuhafid, barang siapa yang tidak menjaga, artinya menjaga ini hafadzah ini kalau dijabarkan lagi dalam sebuah tafsirnya, hadis juga ditafsiri ya. Itu maksudnya menjaga dari syarat rukunnya sholat, dari syarat sahnya, lalu syarat makbulnya sholat. Kalau syarat sah ya cukup hukumnya dijaga, syaratnya dijaga, lalu makbul ini agar diterima ini, maka harus wudhu ini bahasa batin, hatinya harus bersih, makanannya harus halal, tempatnya harus halal dan sebagainya. Masya Allah, harus jaga semua itu. Bahkan ini kalau saya sampaikan termasuk saya, ini juga kebagian wallahu a'lam bishawab.
harus menjaga dari perkara syubhat. Ya, berarti termasuk saya ini. Ya Allah, untuk mencapai kesempurnaan sholat ini dari konyol. Maka terus kita mohon kepada Allah dengan sholat, dan Allah sama itu bisa beri sholat. Mohonlah pertolongan kamu dengan Allah bisa beri sholat. Maka insya Allah kesedihan kita semua itu akan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Yakin tapi sholat di jamaah sinajin, tambah ujian Allah jamaah sinajin, sholat begini sinajin. Terus memang itu sudah jadi solusi. Sholat tahajud itu kan solusi agar supaya kita dinaikkan menjadi makom yang mahmud dan di makom yang terpuji. Dan kita nggak mau tahajud kok mintanya orang terpuji, kan aneh. Ya kan belesat terus sulit, ngerusak terus sulit kita muncul. Nah kok terus gak syukur pada Allah, malah kufur dia pada Allah, murid pada Allah. Insya Allah sampai kok sampai kok ngetes. Murid pulau kok kagak ngetes, sampai kita nyukupin belum. Apa sholat waktu tok? Kalau ingin terpuji mahmudan maka harus sholat tahajud. Kalau ingin dicintai Allah maka harus sholat id. Itu kalau kita bicara sholat. Kalaupun kecintaan Allah terhadap hambanya ya terserah Gusti Allah. Amal soleh ini kan masalahnya banyak. Tapi konteksnya sekarang kita membicarakan tentang sholat. Barang siapa yang tidak menjaga alaiha atas sholat, lam yakun lahu nur, maka tidaklah ada baginya cahaya. Besok wajah orang yang sholat itu bersinar, anggota tubuh yang dibasuh wudu itu akan bersinar. Oh, itu umat Rasulullah Muhammad. Langsung mereka dia Gusti dalam sedikit jauh kayak umat kan Muhammad kan situ hari nopo beda kayak kita kayak wajah dalam tangan ini kita putih sikile kita putih bersinar cukup yang orang masak diambil. Jadi proses betul ya Allah, orang usah umat kan jeneng Muhammad itu umat kekasihku tanpa proses. Tapi syaratnya hafadha ala shol ahli la ilaha il ahli zikir mari Gusti jawab sama surat mustaqim melewati surat mustaqim kan pergi kayak dene kilat mulai darah ini buruk terus di buruk padane kayak jaran kurang ajar kan Nabi numpak jaran beda iki piye to terus kalau dirupanya wahyu, lucu nih gambar-gambar fitnah. Ya karena malaikat itu tidak. Kalau masa digambarkan buruk dasi, itu wahyu. Ini zaman dulu cilik, kalau sekarang udah diprotes itu nggak ada lagi. Ya karena kalau malaikat itu tak laki, tak berjenis, tidak punya nafsu. Ngamuk musuhkan Nabi Muhammad buruk semua aja wahyu, tapi awak jarak itu kurang ajar. Kalaupun ceritanya seperti itu ya jangan digambar-gambarkan kayak gitu. Ya tidak seperti itu masalahnya kan. Balik lagi. Jadi umat Kanjeng Nabi ini pun tenang. Kalaupun ada yang tanpa hisab itu insya Allah ada. Entah siapa tapi ya muka-muka syukur bisa semua yang hadir sini saat aku doa min Allah. Kalau enggak ya muka-muka dihisab tapi sengengek min Allah. Nah aku mau hisab-hisab yang penting untuk ridhanya Gusti Allah. Dosanya oke muka di ngapur mati nih husnul wes jaluk ngono terus ojo jaluk sing elek. Nah, betul apa ya Allah, mak motor tuku aku oleh sepeda. Ya Allah, bisa tuku mobil sing elek. Lu tenang, oleh lebih bobrok. Nek jalur itu siapa? Ya minimal itu second sih tapi kan. Lalu minta sama Allah, ya Allah, lu nyuruh semua timah. Bukan saja, gandrengan, kelakuan, koyo nemen sih nanti aku jalur usul.
Enggak bisa lo amin ijabah, wes ijabah boleh mati wes mati malah katanya sing ganteng ini siar nanti suul, karena suul dan tanya, katanya mulanya sesuuluan gitu, paham? Wala najatun wala burhanun, dan tidak ada tanda bukti sebagai umat Rasulullah yang beriman pada Allah, wala najatun, dan tidak ada tanda, tidak ada keselamatan atasnya. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah orang itu yang tidak menjaga sholat yaumal qiyamati, di hari kiamat, mama qaruna, bersama dengan Qarun laknat Allah, wa fir'auna, dan bersama dengan Fir'aun laknatullah, wa Hamana, dan bersama dengan Haman. Haman itu patihnya wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf